penanganan banjir ini cost center. Yang akan saya sampaikan ini adalah profit center. Contohnya misalnya tadi Pak Hendarto bilang ada cascade di sungai. Sebenarnya beberapa tahun lalu kami sudah membuat FS di Sungai Cisadane, karena Cisadane itu adalah sungai dari Bogor yang debitnya cukup baik. Saya mendapatkan 6 lokasi di situ, 4 di bawah antara 23 sampai 133 meter. Itu ada sejumlah cascade yang kalau secara kasar mungkin bisa mencapai 80.000 juta meter kubik, cukup besar, dan dayanya 49 megawatt. Nah, sebenarnya kami sudah sampai ke BPWS, juga sampai ke Kabupaten Bogor untuk memproses ini, tetapi ternyata sulit, bukan main, karena masalah birokrasi, masalah lingkungan, masalah bahkan sampai ada prasasti batu belah di situ yang menghambat kami. Jadi akhirnya kami yang sudah keluar banyak duit di situ kami mundur. Nah, pada kesempatan ini, sebenarnya pada kesempatan ini saya melihat sodetan Ciliwung Cisadane. Nah, kalau Ciliwung Cisadane disodet, kemudian saya tampung di waduk retensi yang berpindah tadi, saya kira ini akan suatu solusi yang sangat baik. Jadi bahan sodetan itu kalau kami dapat kemudahan, kami tidak memerlukan dana dari pemerintah. Ini sebenarnya dana swasta. Asal kami dapat kemudahan, dan kalau perhitungan kami nanti ada sedikit defisit, mungkin ada subsidi. Jadi intinya bahwa banjir yang dikirimkan di Ciliwung jangan disodet di bawah, tapi disodet di atas, di Bogor, yang jaraknya hanya 120 km. Dan di situ ada keuntungan karena Ciliwung tingginya 255 kira-kira, sedangkan Cisadane 435, Cisadane di bawahnya sekitar 15 meter, sehingga itu akan sangat mudah. Jadi kira-kira saya berpikir, bahkan yang untuk lokal kami juga berpikir bagaimana kalau yang penanganan di lokal ini dengan pompa besar, kita bisa mencontoh ke Jumpo misalnya, untuk yang mengairi membebaskan air 10 miliar kubik dengan 700 megawatt. Sehingga yang pernah saya sampaikan ke Pak Wagub, saya mendesain dengan suatu PPU di mana pada operasi normal dia akan bekerja secara bisnis menjual listrik ke PLN, kemudian pada saat banjir dia dikopel sehingga dia akan memompa air dengan kapasitas tergantung kemampuan kita berapa meter kubik. Dengan 150 megawatt kita bisa memompa sekitar 750 meter kubik per detik. Kira-kira itu yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang mewakili Dewan Sumber Air. Tadi kalau Pak Sisoko itu agak khawatir bahwa banjir ini akan terus sampai mungkin banjir Malindo. Lalu saya masih optimis karena pengamatan kita curah hujan yang paling tertinggi itu adalah 300 mili waktu pada saat airport itu tenggelam. Yang dari saya lupa berapa, tapi itu 300 mili. Jadi sekarang itu artinya kita harus menghitung dengan 300 mili bisa nggak kita tidak banjir, itu poinnya, ya kan? Yang lainnya kita serahkan dengan doa. Nah, bicara sumur resapan tadi yang dari PU mengatakan, saya setuju. Tapi menurut saya masih kurang, karena itu baru 20.000. Luas Jakarta 661 km. Kalau dibagi 100 meter persegi itu harus minimal 0,61 juta. Kalau 0,61 juta itu airnya semua dimasukkan, terutama di daerah Jakarta Selatan, artinya dengan ketinggian 10 meter itu utara perbatasan antara kanal barat ke selatan itu ketinggiannya 10 meter. Jadi ke arah selatan itu sampai di selatan itu mungkin sekitar 40 meter. Airnya meresap secara total. Jadi kalau kita buat sumur resapan itu bisa zero runoff. Saya ada beberapa bangun rumah, ya tidak ada air hujan yang keluar ke selokan. Jadi kita mencoba ubah pola drainase horizontal menjadi drainase vertikal. Drainase vertikal itu bisa sampai mungkin kalau Pak Wakil Gubernur itu dari sisi geologi kita ada beberapa lapisan. Air tanah memang itu sekitar 40 meter ke atas.
batu kapur itu di kedalaman 300, tapi dia di atas antara 40 sampai 200 meter itu berselang-seling pasir lempung. Jadi tugas kita sekarang bagaimana mengisi sebanyak-banyaknya air hujan yang amat bersih masukkan ke dalam lapisan aquifer itu bisa 0. Jadi kalau bicara 10.000 mungkin tahap 2003, tapi untuk ke depan kan bicara panjangnya masih 5 tahun Pak. Nah, untuk 6,6 juta tidak bisa pemerintah sendiri, harus ajak masyarakat. Ajak masyarakat, saya contoh kita harus ke jalan di sekitar kalau kita jalan di sekitar Jakarta Selatan, terutama Pondok Indah. Di Pondok Indah tidak ada, kita jalan Pondok Indah mungkin hanya 1% yang membuat sumur resapan. Bapak bisa datang ke rumah di Pondok Indah yang Lebak Bulus, Pondok Indah, Kemang, itu saya perkirakan hanya 1% orang yang membuat. Nah, itu yang harus dikejar, ajak masyarakat untuk membuat. Kalau mereka tidak juga buat, artinya mereka juga tidak bisa salahkan pemerintah bahwa ini terjadi banjir. Dengan konsep itu bahwa kalau kita mencoba Jakarta aja kita benarkan dengan vertical drainage, baru kita ajak masyarakat Depok dan sebagainya. Nah, untuk Depok, saya masih melihat dulu tahun 2002 kita masih lihat ada potensi 950 hektar, artinya 9,5 km persegi Sungai Purba. Sekarang sudah selesai Pak. Artinya sekarang mungkin sudah tinggal surut sampai 3,5 km persegi. Ini yang kita harus bikin plot biru, walaupun pemerintah belum bebaskan, tapi jangan sampai terlambat. Ini harus dibuat di peta geologi teknik itu Bapak bisa lihat. Itu ada lokasi-lokasi yang masih ada harapan untuk dibuat sebagai waduk-waduk resapan. Itu sementara itu Pak. Pak, nanti lokasinya bisa kasih tahu kami Pak, biar kami bisa beli Pak itu Pak. Oh, gratis Pak. Ini kita masyarakat lain kita mencoba. Bukan tangannya Pak, lokasinya di Depok itu Pak. Oh iya, gitu ya. Nah kalau tidak beli kejadian dulu, tiba-tiba Depok yang tangkapan air udah jadi perumahan. Iya. Nah, kalau udah ada DKI bisa beli. Oke, jadi mungkin gini, DKI membeli tanahnya, dikerjakan oleh itu sebetulnya bisa dibuat satu tambang pasir. Setelah pasirnya selesai, ya itu dibuat semacam waduk resapan. Di sebelah utara bisa PDAM. Jadi untuk mereka, jadi mereka juga tahu ada gunanya. Toh Depok juga membutuhkan air. Jadi konsep-konsep itu yang kita coba selidiki. Kita akan berikan peta-petanya. Saya rasa waktu di Trisakti saya juga sudah berikan petanya kepada Bapak, mungkin Bapak akan sempat buka. Gak baik ketahuan umum juga Pak, nanti harga tanahnya naik Pak. Terima kasih Bapak dan Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya perkenalkan diri saya dari Institut Pertanian Bogor dalam Undang-Undang Nomor 16. Nama saya Naik Simkawan, Guru Besar Pengelolaan Das di Institut Pertanian Bogor. Tadi saya sudah mendengar apa yang diceritakan oleh teman dari PU dan juga rekan saya Pak Siso. Kita dulu sering sama-sama dan saya kira konsepnya agak mirip. Jadi dalam analisis apa yang dibuat itu memang harus dengan berbagai variabel perhitungan period supaya kita bisa tahu berapa sebenarnya besarnya tanggul, besarnya ini yang harus kita bangun sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Tapi saya sebenarnya mengemukakan agak lain dari apa yang sudah dibicarakan karena kita sudah lama membuat kegiatan tentang penanggulangan banjir ini, tapi semuanya itu approach-nya itu adalah engineering. Dan itu secara menyeluruh saya perhatikan itu sebenarnya kita bagaimana mempercepat air itu hilang ke laut. Itu ini hilang. Justru saya kebalikannya. Bagaimana supaya itu makin lama dia tinggal di dalam das? Karena saya berbicara soal das. Das itu adalah daerah yang dibatasi oleh topografi, sehingga semua air hujan yang jatuh di dalamnya akan mengalir melalui satu sungai. Jadi tadi Bapak dari PU mengatakan ada 13 das, 13 sungai, ada 13 das, sehingga total luas das yang mengalir ke Jakarta, melalui Jakarta
itu sekitar 105.000 hektar. 105.000 hektar dari 9 sungai utama. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya air hujan yang jatuh di semua das itu jangan terlalu cepat. Justru kita mau meningkatkan, memperpanjang concentration, time of concentration semua das. Apa caranya? Itu tadi, seperti tadi dikemukakan vertical drainage. Itu sebenarnya sangat simpel. Sangat simpel. Saya sangat senang diundang kembali ke sini karena waktu yang pertama saya tidak bisa datang. Karena saya lihat kita belum melihat secara bersama apa yang semestinya dan mudah, murah, dan semua menjadi happy. Nah, itu sebenarnya. Oleh sebab itu dalam hal ini saya mempunyai usulan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan semua kita, supaya kita memperlama air itu tinggal di dalam das itu, tidak langsung dia mengalir ke laut. Caranya di dalam setiap das itu ada 9 das utama. Yang tadi itu mulai dari barat itu Angke, Pasanggerahan, Grogol, Ciliwung, terus sampai Cakung. Itu yang memiliki. Itu mempunyai das yang luasnya total 105. Saya analisis ya 105.000 hektar. Saya analisis di Ciliwung. Saya analisis di Ciliwung dan tipe-tipe ataupun cara penggunaan lahan di semua das itu mirip sebenarnya tren perubahan. Hampir semuanya mau berubah lahan itu menjadi bangunan. Yang mempercepat air itu mengalir. Dulu sebenarnya dengan return period yang tadi dikemukakan oleh Pak Siswoko dan Pak Hendarno, 98 mm, itu return period 2 tahun, itu tidak begitu banyak banjir. Tahun 2005, karena perubahan itu meningkat, runoff coefficient seluruh das kecil itu kira-kira 65 pada tahun 2012 waktu saya proyeksi. Dan itu betul. Dengan tren perubahan penggunaan lahan. Kenapa itu terjadi? Karena air hujan itu tadi tidak lagi ditahan di dalam das itu. Dia langsung masuk ke selokan, masuk ke sungai, sehingga 8,5 jam masuk semua ke Jakarta. Kemarin dihitung sudah kurang dari 8,5 jam waktu banjir. Apa artinya itu? Air itu makin cepat, karena memang itu yang kita mau. Itu yang kita lakukan. Teknik itu yang kita lakukan mencegah banjir. Oleh sebab itu, tadi yang dikemukakan yang direncanakan itu saya kira fine. Saya tidak mau mengomentari itu jangan atau bukan. Tapi saya mau mengungkapkan apa yang ingin saya berikan sebagai salah satu solusi. Nah, solusinya itu ada 3 sebenarnya. 3 itu, kalau tadi das itu, pengelolaan das itu tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi, satu administrasi pemerintah. Oleh sebab itu DKI tidak bisa sendirian. Karena air itu sering dikatakan kiriman dari Bogor. Itu das itu dibentuk oleh Tuhan dan air itu dengan segala kemampuan lahan itu sudah diukir jutaan tahun. Itu tidak bisa kita lawan. Kita tidak bisa lawan, hanya kita bisa jinakkan. Kita jinakkan sungai itu sehingga tidak menjadi banjir. Bagaimana menjinakkannya? Air itu jangan masuk langsung ke sungai apabila terjadi hujan. Berapapun itu hujan, kita usahakan. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, mesti kerjasama. Nah, saya dari Forum Das, Ketua Forum Das Nasional adalah Profesor Emil Salim, saya wakil ketua. Oleh sebab itu, kita mau memfasilitasi sebenarnya kerjasama antar pemerintah daerah untuk membuat ini supaya ada kerjasama. Karena das itu dikelola harus dipikirkan dia secara utuh. Mulai dari hulu sampai hilir harus dilihat secara utuh untuk menjadikan semua sumber daya alam yang ada di dalam itu bisa kita nikmati secara berkelanjutan sampai kapan. Tidak ada masalah, tidak ada degradasi. Apabila kita lakukan itu secara utuh. Nah, selama ini kita tidak lakukan secara utuh. DKI bekerja sendiri. Bahkan hanya mungkin PU. Tidak ada yang lain ikut dalam menangani itu. Padahal das itu ada interdependensi antar komponennya. Apa yang kita lakukan keliru di hulu, yang menjadi malapetaka adalah di hilir. Oleh sebab itu harus ada kerjasama antar wilayah. Pemerintah Jawa Barat dan pemerintah DKI. Saya pernah melihat itu di televisi bahwa Pak Joko sudah ke Gubernur Jawa Barat. Itu suatu hal yang menggembirakan bagi saya. Pasti sudah mau membuat sesuatu kerjasama antar daerah. Dan itu yang harus kita lakukan. Nah,
Pertama misalnya kita harus lakukan di daerah lahan kering, Tegalan, di seluruh das itu, mulai dari Angke, Pasanggerahan, Grogol, Ciliwung dan seterusnya sampai Cakung itu kan mulai dari Bogor kebanyakan itu, dari Kabupaten Bogor. Itu semuanya lahan kering itu harus dikelola secara baik. Itu diserahkan kepada dinas-dinas pertanian. Tapi diberikan amunisi mereka supaya mereka bisa lakukan apakah penanaman street cropping dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Sehingga nanti tidak terjadi degradasi lahan, tidak terjadi penurunan kapasitas infiltrasi, sehingga terjadi pemasukan air yang kontinu ke dalam tanah melalui hujan ini. Bukan mengalir dia langsung ke itu. Lalu kemudian berdasarkan peta 110.000 ada di Sulawesi, kita bisa melihat ujung-ujung daripada alur itu di seluruh daerah itu, yang artinya dalam setiap 10 meter persegi kita buat misalnya satu oleh petani. Jangan kita berikan kepada kontraktor, berikan kepada petani untuk membuat satu embung yang ukurannya 5 kali 5 meter, dalamnya 2 meter atau 2,5 meter. Jumlahnya saya hitung sekitar 500.000 sampai 600.000. Embung kecil yang dilakukan oleh petani tidak perlu dikontrak kepada siapa. Jadi partisipasi seluruh stakeholder diperlukan di dalam pengelolaan. Tidak bisa hanya engineer, tidak bisa hanya kontraktor. Semua orang di tiap lahan yang mereka miliki itu dibuat embung kecil 5 kali 5 sampai kalau ada luas lahannya 10 kali 10 kedalaman 2,5 meter bisa menampung 250 meter kubik. Yang tadi itu menampung 50 meter kubik. Dikalikan itu dengan 600.000, lebih dari 60 juta meter kubik yang air yang tidak masuk lagi ke sungai. Dia tidak masuk ke sungai, tapi dia meresap ke dalam tanah dan dialirkan pelan-pelan ke sungai sehingga pada musim kemarau bisa dipakai lagi. Semua masyarakat mendapatkan air itu dengan untuk ternak, untuk minumnya dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Lalu ketika sumur resapan, tadi sudah dikemukakan oleh beberapa rekan yang berbicara. Sumur resapan itu pertama dilakukan di kantor-kantor pemerintah, mulai dari kantor lurah, kantor camat, semua kantor-kantor harus membuat sumur resapan. Yang tidak boleh lagi ada air mengalir, tidak boleh ada air mengalir dari setiap pekarangan. Kalau di rumah saya, waktu saya diinterview oleh beberapa wartawan tahun 2005, waktu banjir pada saat itu, mereka datang ke rumah. Lalu masih bisa Bapak search di Kompas apa yang dibicarakan waktu itu. Sama seperti yang sekarang saya kemukakan. Nah, rumah saya itu waktu dia datang itu, air tergenang 15 cm di pekarangan depan dan di belakang. Nanti rumput Bapak mati, kata Bapak. Tidak, saya bilang. Begitu selesai interview, dia sudah tidak ada lagi air. Masuk dia ke sumur sana. Bisa saya pakai untuk air pekarangan, untuk cuci piring, untuk mencuci dan lain sebagainya, cuci mobil. Bisa air itu dipakai. Ini dibuat secara massal. Yang tadi itu embung yang 5 kali 5 sampai 10 kali 10 itu tadi secara massal. Kita kerjasama dengan Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, karena ada beberapa das yang ada di Banten dan ada di DKI, ada di Jawa Barat, ada di DKI. Nah, itu dikerjasamakan itu. Kita bisa fasilitasi untuk membuat kerjasama itu supaya preventing damage di Jakarta, that means benefit. Orang yang mendapatkan benefit, beneficiary pay principle harus kita pakai. Jadi artinya DKI rugi berapa kemarin itu dengan banjir ini? Ada yang menghitung 80 triliun per jam. Apabila kita lakukan itu tidak terjadi. Masyarakat pun ditanya, berapa Anda mau bayar? Kalau misalnya Anda tidak dapat banjir, pasti dia mau bayar berapa misalnya. Willingness to pay pasti ada dari setiap masyarakat. Dengan syarat gubernur dan wakil gubernur dengan begitu antusias untuk menunjukkan bagaimana supaya masyarakat itu mendapat keuntungan dari lingkungan itu, pasti itu dia apresiasi oleh masyarakat dan mereka mau melakukan sendiri. Saya yakin. Tapi kalau misalnya pimpinan hanya ngomong doang, ya cuma ngomong doang, ngapain kita melakukan? Ini tidak. Gubernur dan wakil gubernur terjun terus kepada masyarakat. Ini saya kira suatu contoh yang harus diteruskan. Dan ini kita buat gerakan masyarakat. Membuat embung, membuat sumur resapan di setiap rumah, dikontrol. Ada perda kalau nggak salah tentang sumur resapan itu. Tapi
dibuat sumur resapan. Walaupun itu sudah beton semua itu disuruh buat sumur resapan. Semua air di dalam tempat itu alirkan ke sana. Apalagi gunanya itu? Selain dia selain dia itu mempunyai air, apa yang kita ragukan di Jakarta salt intrusion, karena air sudah habis diambil oleh semua pengguna. Ini masuk kembali akan ditekan keluar kembali sehingga tidak lagi payung air sumur-sumur masyarakat. Jadi keuntungannya itu untuk masyarakat. Nah ini saya sebutkan 3 solusi itu dan kita bekerja sama antar pemerintah. Saya membayangkan kemarin itu sudah diumumkan, saya tadi malam masih di Batam makan terlambat saya. Kalau ini disetujui oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara massal, enggak usah nunggu lama-lama, tahun depan pun tidak ada lagi banjir itu. Apabila itu dilaksanakan. Banjir yang kita selama 4,5 bulan hujan itu, Pak. Saya hitung dengan rata-rata hujan selama puluhan tahun. Jumlah yang hilang air kita itu jumlahnya antara 1,3 miliar sampai 1,5 miliar meter kubik selama 4,5 bulan. Berapa jumlah air yang hilang itu? Antara 1,3 sampai 1,5 miliar meter kubik. Itu bisa mengairi 30.000 hektar sawah. Bisa memberikan kebutuhan air untuk 3 bulan seluruh 12 juta penduduk di Jakarta dan its vicinity. Nah, oleh sebab itu maksud saya, jadi ini dengan tadi perhitungan yang tadi 40% dari total yang hilang itu sudah masuk ke dalam tanah. 40%. Tidak ada banjir lagi. Tidak ada lagi banjir. Nah, ini yang ingin saya kemukakan supaya kita semua melihat cara lain. Kita sudah puluhan tahun melakukan engineering approach tapi tidak cukup. Itu sudah, mengapa? Tetapi kita buat cara baru supaya cara baru itu bisa memberikan sesuatu yang lain. Nah, itu yang ingin saya kemukakan dan mudah-mudahan itu bisa diterima dan saya mengucapkan terima kasih bisa menyampaikan pendapat itu karena waktu yang lalu diundang oleh Pak Tri, waktu itu saya kebetulan kita ada acara. Nah, tapi saya kira kesempatan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas undangan ini dan mudah-mudahan dan saya sudah kirimkan ini kemarin dulu itu di merdeka.com dan merdeka.kompas.com untuk ini apa yang saya kemukakan dan sekarang saya sudah kemukakan dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan apa yang saya kemukakan saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak sudah bisa hadir di sini. Kita memperkenalkan ya, kami sudah datang termasuknya hari ini. Ya, kalau boleh saya ambil dari kiri dulu, ya. Ya, silakan. Iya. Ya, di sini Pak Yan. Terima kasih Bapak. Nama saya Sulasiarto, Pemerhati Kebudayaan khususnya pengendalian banjir. Perlu kami sampaikan bahwa menurut hitungan kami itu telah terjadi kenaikan debit banjir yang mungkin jarang dibicarakan di sini. Itu adalah dalam 15 tahun yang akan datang itu terjadi kenaikan debit banjir antara 36 sampai 50% atau sebesar 210 sampai 265 meter kubik per detik. Itu sangat besar Pak. Ciliwung 236 sampai 50% Pak. Di Katulampa apa di Manggarai. Kalau kita hitung ini ya, maka dalam 1 tahun kenaikan debitnya itu 2 sampai 3%. Itu artinya sekitar 10 meter kubik per detik Pak. Indikasinya di lapangan sudah kelihatan Pak. Pada tahun banjir 4 Februari 2007 itu sudah terjadi limpasan Pak. Sudah terjadi limpasan. Filenya sudah kami sampaikan di PU Perencanaan Sosial. Dinas akan sampaikan file paparannya. Boleh aja. Nama filenya Storm Water Management 10.
pada tanggal 22 Desember tanpa ungkapan dari BKB pun atau KBB pun sudah terjadi genangan di koridor Sudirman, Tamrin, Monas. Pada basement pada kejadian banjir tahun 2007 itu sudah terjadi pembentangan di Hotel Arya Duta. Itu saya sudah pernah masuk di sana, sudah survei tahun 2007. Itu sudah tergenang itu Pak. Jadi sampai sekarang sudah difungsikan sebagai kolam retensi. Itu saya kira suatu penyesuaian yang bagus sekali. Dan pada kejadian Januari ini yang terkena ini di Plaza Yobi, tiga basement, 3 layer basement sudah terkena oleh banjir. Berdasarkan pengalaman kami, waktu kunjungan-kunjungan yang di luar negeri itu kami pernah masuk Pak. Tahun 2009 itu kami pernah masuk di Jepang itu ada bangunan banyak sekali basement di sana itu sudah difungsikan sebagai kolam retensi. Jadi kolam retensi untuk koridor Sudirman Tamrin itu selain di tempat parkir juga hendaknya disiapkan juga basement itu untuk kolam retensi. Dan itu sudah biasa Pak di area perkotaan itu sudah biasa. Lanjut, kita harus tahu juga elevasi permukaan tanah di Jakarta itu terhadap muka air kanal banjir barat. Berapa sih? Selama ini kita hanya tahu permukaan air laut di atas fluid berapa. Tapi setelah saya hitung-hitungan sedikit ini cukup menyenangkan Pak. Jadi muka air kanal banjir barat ini itu ada sekitar 3 meter di atas jalan Blora itu ada 3 meter itu muka air banjirnya. Dengan pengamatan visual ya Pak ya. Tidak diukur, tapi kalau kita hitung dari tanggul kemudian ke rel itu paling sedikit 1 meter. Dari rel ke jalan Blora itu paling sedikit 2 meter. Jadi bagaimana rawannya kondisi Jakarta itu kalau terjadi kecelakaan bangunan. Di Monas mungkin kita asumsi saja 4 meter di bawah karena banjir barat. Nanti belum di Istana, di Suwik. Dan kita tahu bahwa di dataran banjir Jakarta ini banyak sekali bangunan yang strategis. Istana, kemudian pusat perdagangan, perkantoran, pemerintahan, kemudian pompa Melati, Romang, kemudian pompa fluid, semuanya tergenang, kemudian mati, ya kita tahu sendiri akibatnya. Oleh karena itu, usulan kami untuk penanganan mendesak itu sebaiknya tanggul banjir kanal ini bisa menimpas, karena tidak mungkin kita akan meninggikan terus, karena kalau ditinggikan terus maka risiko banjirnya akan lebih besar lagi. Jadi harus dapat menimpas, artinya kuat, artinya dilapisi konkrit atau bahan-bahan lain yang tidak tererosi. Itu sangat mendesak bagi menurut kami. Mohon dipertimbangkan saja. Jadi kalau masih ada yang tanggul tanah, ya nanti seperti kami katakan, sampaikan tadi, debitnya itu paling besar 2% per tahun. Nanti kalau melimpas, tergerus, ya terjadi kegagalan bangunan lagi. Pada prinsipnya penanganan lain yang kami usulkan adalah sama dengan dari
PUDKI, kemudian dari para ahli yang lain. Hanya kami ingin menyampaikan bahwa mohon diperhatikan didahulukan yang Sudirman Tamrin Monas, karena yaitu mukanya Indonesia, kemudian kalau bisa macet ya sesudah sedikit saja terjadi genangan macet ya tidak enak lah bagi kita sampai kita merasa enak juga. Itu solusinya seperti tadi, yaitu kurang retensi di bawah bangunan parkir. Kalau tidak punya lapangan parkir, basement harus difungsikan sebagai kolam retensi. Harus siap, SOP-nya harus dibuat. Tidak masalah, tidak perlu dimana-dimana karena di negara maju sudah dilakukan. Dan keuntungan dengan membuat lapangan kolam retensi di bawah lapangan parkir itu adalah bahwa orang kaya, pengusaha itu ikut bertanggung jawab. Misalnya mungkin yang maaf, yang saudara-saudara kita yang tidak bisa beli rumah bagus, hendaknya yang orang kaya ini juga diperhatikan untuk bertanggung jawab. Dan kedua, ini saya kira seperti tadi sudah disampaikan bahwa itu adalah partisipasi masyarakat Surabaya, sehingga tidak perlu pemerintah atau pemerintah daerah mengeluarkan uang, cukup penegakan hukum saja. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan berikutnya Pak. Ya, Oke, terima kasih. Saya singkat aja, saya ada 2 poin. Yang pertama, kalau kita melihat caranya kita tuh menghandle masalah banjir dari dulu sampai sekarang, itu fokusnya hanya di mencari solusi dari segi engineering saja. Jadi bikin bangunan, bikin sodetan, membuang air secepatnya, seperti Bapak tadi menjelaskan. Dan akibatnya apa sampai sekarang? Masalahnya kan makin parah. Jadi that is not the solution. Saya tidak bilang bahwa tidak harus ada bangunan itu perlu. Tapi sampai sekarang itu fokusnya kepada bangunan saja. Jadi di samping bangunan, kita juga harus meningkatkan kapasitas dari kelembagaan. Jadi juga sudah beberapa kali disebut bahwa DKI itu tidak bisa bekerja sendiri. Harus bekerja sama dengan Jawa Barat, dengan Depok, dengan PU, dengan Balai Besar. Jadi harus ada suatu forum di mana semua instansi itu ikut bersama-sama mencari suatu solusi bersama. Misalnya tadi beberapa kali disebut sumber resapan, fokusnya di Jakarta. Itu mungkin lebih efektif kalau sumber resapan itu dibuat di Bogor, di Depok juga. There is the source, bukan di sini mungkin terhambat. Jadi untuk itu harus ada kerjasama antara lembaga-lembaga. Nah, jadi kelembagaan itu harus itu ada elemen untuk melengkapi bangunan-bangunan itu. Karena masalah-masalah operation dan maintenance juga selalu diabaikan. Nah, itu adalah masalah kelembagaan. Itu juga tadi, flood itu tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Itu tidak ada bebas banjir, itu tidak mungkin. Selama kita bicara dengan return period 1/10, 1/100 tahun, itu selalu ada risiko banjir. Banjir itu tidak bisa dihindari. Sekarang masalahnya adalah kita membangun sistemnya dengan service level yang berapa. Lalu kalau terjadi pelimpasan, residualnya itu how do we handle that? Jadi itu nggak bebas banjir is a myth, itu nggak bisa. Jadi sebenarnya kita untuk ini tuh kita tidak perlu polisi yang baru. Yang kita perlu adalah satu strategi implementasi yang praktis, kerjasama antara kelembagaan. Salah satu lembaga harus terjadi. Itu saya untuk persiapan ini saya menulis beberapa poin untuk ini. Nanti saya akan bagikan juga silahkan dibaca. Kedua itu tadi mengenai kita melepaskan air secepatnya. Sudah beberapa waktu sudah ada teknologi, sudah ada filosofi yang baru untuk flood management. Untuk level river base itu yang disebutnya integrated flood management, risk management. Pada level urban
itu kita sebutnya Sustainable Urban Drainage System. Apa itu? Itu adalah memanfaatkan spatial plan, apa itu landscape yang ada di dalam kota untuk menahan air. Misalnya kalau kita lihat jalur-jalur hijau di jalan-jalan, itu selalu lebih tinggi pada jalan. Itu kenapa? Kenapa nggak lebih rendah? Sekarang kalau ada hujan yang besar yang tergenang kan di jalan, harusnya kan lebih rendah, air ditangkap di sana, ada peresapan, dan itu sangat menolong. Contoh yang baik untuk SUDS itu ada di Cengkareng. Kira-kira 2 km sebelum airport, kita lihat semua jalur hijau lebih rendah daripada jalan. Kita pakai itu. That is playing with spatial plan. Itu mungkin ada salah satu konsep yang sudah lama. Kebetulan saya dengan Ibu Yani, dengan Pak Peda menyiapkan satu workshop untuk DKI bulan Maret yang akan datang untuk menghandle, untuk memberikan pelatihan mengenai hal-hal seperti ini. Dana yang sudah kita siapkan dan tinggal kita planning saja. Yang kedua, tadi saya lihat ada tayangan-tayangan dari dinding beton yang menahan air laut. Ada lahan yang lebih rendah daripada air laut. Menurut informasi saya, akibat dari lahan itu lebih rendah pada laut itu adalah penurunan oleh karena pengambilan air laut. Dan ukuran-ukuran yang dilakukan oleh UTB menunjukkan bahwa rata-rata per tahun di beberapa tempat di sebelah utara Jakarta lahan itu menurun dengan 10 cm per tahun. Jadi itu sebabnya mengapa sekarang makin lama makin banyak lahan yang tergenang. Kalau kita lihat di daerah utara, kita lihat beberapa jembatan, bagian bawah jembatannya sudah berada di bawah air. Bukan air yang naik, tapi lahan yang turun. Kalau kita bikin dinding dari beton, lahan yang turun, dindingnya juga ikut turun. Jadi 2-3 tahun yang akan datang, itu dinding harus bertinggi lagi. Tapi itu tidak bisa dilakukan seterusnya, karena pada saat kita dinding itu tidak stabil. Ada beberapa gejala-gejala sudah kelihatan tahun yang lalu saya ke lapangan. Yang paling bahaya itu adalah seepage dari di bawah dinding itu under seepage. Itu sudah ada gejala-gejala, sudah ada kelihatan bahwa ada tempat-tempat di mana air laut merembes masuk ke dalam. Airnya itu sudah turun. Berarti air itu juga membawa sedimen-sedimen yang halus yang ada di bawah dinding itu. Itu hanya tinggal tunggu waktu sebelum dinding itu kolaps. So, apakah saya hanya mau tanya, apakah DPU itu mau tahu bahwa masalah utara itu adalah penurunan lahan dan antisipasinya apa? Mungkin itu aja dulu. Ya. Terima kasih Rita dari Universitas Indonesia. Saya ingin menyambung apa yang sudah disampaikan oleh terutama oleh Prof. Rahmat dan Prof. Nai. Di sini yang mungkin saya ingin sampaikan bahwa hujan itu memang tidak boleh kita anggap sebagai suatu sumber petaka, sebetulnya adalah suatu sumber daya atau resources di mana menurut BMKG itu spektrumnya dibagi mulai dari hujan sangat ringan, lebat, sangat lebat dan ekstrim. Di mana menurut berbagai literatur yang ada itu pengelolaannya berbeda-beda. Jadi saya sangat setuju dengan Prof. Naif bahwa di sini hujan itu harus dikelola dari sejak di sumbernya, dan berbagai teknologi yang sudah dikaji oleh berbagai institusi itu memang ada beberapa yang katakanlah cocok untuk situasi kita, artinya pembuatannya relatif sederhana, kemudian biayanya juga tidak terlalu mahal dan seterusnya. Namun memang seperti tadi disampaikan memerlukan
katakanlah gerakan semesta barangkali ya, karena sebetulnya itu harus mengikutsertakan semua masyarakat. Ini yang sepengetahuan saya selama ini sesuatu yang sangat sulit gitu, untuk bisa mengajak seluruh komponen masyarakat melakukan hal tersebut ya. Walaupun memang dari semua perhitungan itu memang akan sangat efektif untuk hujan sampai dengan hujan lebat itu bisa efektif, model seperti biopori, kemudian bioretention, kemudian sumur resapan ya, asal kemudian diletakkan pada lokasi yang tepat, karena di situ jangan sampai justru diletakkan pada suatu daerah yang sebetulnya adalah bukan merupakan daerah yang mampu untuk meresapkan air. Kemudian di sini yang masih perlu tadi sebagaimana disampaikan Prof. Indratmo bahwa walau bagaimanapun hujan spektrum ekstrim, artinya yang probabilitasnya itu sangat jarang terjadinya, yaitu misalnya 100 tahunan, walaupun kemudian secara probabilitas bisa terjadi kapan saja. Ini yang memerlukan penanganan khusus, karena walau bagaimanapun itu umumnya pada saat musim hujan itu walau bagaimanapun semua fasilitas yang kita bangun itu sudah jenuh katakanlah. Jadi bisa saja tetap mempunyai ekses yang cukup besar yang bisa sampai di Jakarta. Walaupun kalau sudah banyak bangunan peresapan maka itu akan mengecil. Namun di sini yang penting barangkali karena sebetulnya masalah di DKI tadi sudah disampaikan bahwa sangat bervariasi, misalnya juga kombinasi dengan masalah sistem drainage yang tidak tuntas antara sistem mikro dan makro dan seterusnya, maka di sini tetap perlu suatu pembuatan peta risiko yang tadi mungkin disampaikan sebagai sensitivitas, karena kalau ini dibangun semua memang akan sangat memakan biaya, di mana di situ matriks risiko itu adalah kombinasi dari probabilitas kejadian dengan tingkat dampaknya. Jadi ini yang biasanya sering disebut sebagai matriks traffic karena sering digambarkan sebagai merah kuning hijau. Nah, nanti ini bisa menjadi prioritas bagi pemerintah daerah adalah yang biasanya yang tentu saja yang merah. Namun ini memang tidak sepenuhnya faktor teknis, karena sebetulnya dampak ini pasti menyangkut juga masalah sosial, yaitu bagaimana masyarakat itu memang terpapar pada potensi dari bencana banjir tadi. Jadi masyarakat yang memang tinggal di daerah yang berpotensi banjir dan juga vulnerability-nya. Jadi misalnya sebagai contoh di beberapa tayangan bahwa misalnya usia lanjut, kemudian anak-anak, wanita dan seterusnya itu mempunyai tingkat vulnerability yang lebih tinggi. Jadi ini yang akan mempengaruhi dampak dari kejadian yang berlangsung. Dengan demikian memang akan sulit kalau kita memisahkan ini teknis ini karena kemudian pemetaan itu akan bagaimanapun mengikutsertakan faktor teknisnya. Kalau dari sisi teknis, peristiwa ekstrim tetap akan memerlukan sarana-sarana yang mampu melakukan banjir itu dengan aman. Jadi saya kira rencana untuk melakukan normalisasi dan seterusnya itu memang sudah tepat, namun sebagaimana yang saya harapkan jangan ditunda lagi. Artinya penundaan itu seperti yang kita ketahui, banjir Kanal Timur yang seharusnya
menurut kajian tahun 73 itu semuanya harus selesai pada tahun 80-an, karena berdasarkan suatu master plan tahun 85, pada waktu kita tunda hingga tahun 2010, maka kemudian akan banyak sekali biaya teknis non teknis yang harus ditanggung. Dengan demikian, kalau memang sekarang sudah mempunyai rencana untuk melakukan dan seterusnya, itu juga harus segera supaya kondisinya tidak berubah dari asumsi pada waktu dilakukan kajian kelayakan. Kemudian juga khusus mengenai tunnel ini, barangkali saya masih ingin memberikan istilahnya warning untuk hati-hati, karena banjir yang datang atau karakteristik hujan yang terjadi di das ini umumnya pada waktu musim hujan itu bisa datang berturut-turut. Jadi artinya tidak sekali datang selesai, namun bisa saja ada peristiwa tahun 2007 misalnya, itu bisa hujan 10 hari misalnya. Jadi padahal satu volume banjir saja itu sudah, misalnya terjadi yang 100 tahunan itu sudah sekitar 40 juta meter kubik. Dan 40 juta meter kubik itu sekali masuk misalnya memerlukan ruang yang sangat besar, dan kalau itu diletakkan di bawah tanah, bagaimana mengosongkannya itu juga menjadi masalah. Kemudian kita tahu bahwa air yang sampai di Jakarta itu seperti apa, semua juga paham, hanya artinya soliditas dan namanya yang segala macam waste lah yang sampai ke Jakarta, ini juga mohon kehati-hatian. Kemudian juga mengenai seawall, kalau seawall yang direct pada garis pantai barangkali saya masih tidak keberatan, namun kalau akan membuat giant seawall yang seperti di Belanda itu rasanya bagaimanapun berlebihan. Itu saja. Terima kasih. Bapak, maksud Ibu berlebihan itu apa ya? Untuk apa berlebihannya di mana? Karakteristik Belanda dengan Jakarta itu sangat jauh berbeda. Jadi Belanda dan juga Inggris saya kira itu menghadapi ancaman yang sama, yaitu dari laut utara, yaitu storm surge. Jadi bukan dari hulu. Kalau kita di Jakarta ini lebih dominan dari hulu, walaupun meski kalau pada waktu kombinasi dengan pasang itu memang akan memperburuk, namun kita tidak mempunyai ancaman yang seperti di Belanda. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang sudah dibahas, tapi ada satu yang saya rasa disampaikan di awal oleh Pak Suswoko yang belum dikaji lebih dalam. Bagaimana edukasi atau informasi publik kita bisa sampaikan pada masyarakat, Pak? Karena ini kelihatannya kecil, tapi sosial teknologi ini tidak mudah, Pak. Bagaimana kita menyampaikan pada masyarakat, satu, bahwa banjir ini bahwa pengendali banjir kita punya keterbatasan. Kata-katanya mudah, kita melakukan penyuluhan, kita melakukan, tapi bagaimana cara menyuluhnya? Bagaimana cara kita mendekati masyarakat untuk meyakinkan itu? Dan mohon maaf sekalian, ada satu hal lagi yang mungkin juga perlu kita luruskan. Bagaimana kita memberi pemahaman kepada media? Dan teman-teman media ada di belakang. Kalau saya lihat TV selama banjir, saya tidak jauh dari depan TV. Saya selalu mengikuti. Seolah-olah ada bahwa pengendali banjir itu seolah-olah tahu sudah dilaksanakan menyelesaikan masalah banjir. Begitu ya Pak Tarjuki. Tapi tidak. Harus dipahami bahwa sistem pengendali banjir itu punya keterbatasan. Nah ini juga mungkin tidak hanya edukasi pada masyarakat, sosialisasi pada masyarakat,
tetapi juga pemahaman kepada media sehingga tidak diberitakan sesuatu yang ekstrim. Atau misalnya sederhana saja, masyarakat yang tinggal betul-betul di bantaran sungai yang memang floodplain, memang daerah banjir, itu memang mau tidak mau pada kondisi periode ulang tertentu ya kebanjiran. Jangan dibalik diberitakan bahwa ini banjir akibat kegagalan pemerintah. Ini saya bukan orang pemerintah sehingga saya berani mengatakan ini karena media saya bukan orang pemerintah, jadi saya berani mengatakan ini bahwa ada penegasan kita perlu satu pola mungkin antara teman-teman sosial, teman-teman media, teman-teman ahli-ahli komunikasi dengan orang-orang teknik berkumpul untuk membuat satu pedoman bagaimana mensosialisasikan ini pada masyarakat dan bagaimana memberi pemahaman pada media. Ini perlu mungkin ditekankan. Saya mungkin berbicara lain. Kalau masalah teknik Pak Wagub saya harus sampaikan, saya tidak ingin mengulangi semua yang sudah disampaikan, tapi kebetulan apa yang disampaikan Pak Naik dan teman-teman saya kumpulkan di buku ini, nanti saya serahkan Bapak. Tapi mohon maaf, ini karena mendadak saya cetaknya tadi pagi, jadi cetaknya kurang bagus kelihatannya. Tapi saya sampaikan dua untuk Bapak dan Pak Gubernur. Terima kasih semua tadi berapa resapan, berapa ini semua ada di sini, kebetulan sering dibahas dan sudah saya kebukan jadi satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Ustaz. Terima kasih Pak. Nama saya Wisnu. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Ibu sekalian, tadi diminta memberikan tanggapan atau kritikan kepada apa yang dipaparkan. Saya kira saya tidak mengkritik, tapi memberi penekanan saja. Tadi oleh Pak Nurul disampaikan bahwasanya masih akan dibangun 11 kawasan koridor lagi. Ya begitu Pak Nurul. Mungkin tidak ada salahnya untuk yang baru ini mempertimbangkan seperti contoh yang sudah ada di Jakarta. Tadi Pak Nurul juga mengatakan ada batas-batas yang jelas, tidak hanya dipisahkan oleh kontur yang alami, tetapi kontur diciptakan sehingga kawasan polder itu betul-betul terpisah dengan kawasan polder lainnya. Seperti pada Larakuk ada Goldrit, ada Cakarimbe dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap kawasan polder yang lain juga tidak ada salahnya dilakukan evaluasi terhadap batas-batas polder, karena seperti Pak Asis tadi sampaikan, bisa saja curah hujan sangat tinggi sehingga banjir DKI jadi satu, karena semua sudah bergabung, tidak ada lagi batas. Yang kedua, Pak, saya juga sudah pernah dengan Pak sebelah saya ini usul dulu. Kalau tadi Pak Roy sampaikan clearance di Muara Angke itu sudah sangat kecil, mungkin tidak ada salahnya Pak Muara Angke itu dilebarkan. Memang betul akan terkena hutan mangrove, tetapi hutan mangrove itu kan bisa diganti. Kalau Muara Angke yang ketemu Angke dengan banjir kanal atau kanal banjir barat itu muaranya dibesarkan, mungkin debit yang akan mengalir ke laut akan lebih cepat sehingga tekanan banjir kanal barat mulai dari kedalaman air ke bawah bisa dikurangi. Yang terakhir Pak, saya juga mungkin mengingatkan teman-teman PW saja, di samping banjir akibat overtopping yang menjadi ancaman terhadap laut Pak, melalui tindak kesarikan. Mungkin Pak Roji juga maksudnya bagaimana kalau ada kegagalan struktur di tindak kesarikan, maka Jakarta akan kebanjiran akibat air laut yang masuk ke daratan, karena ada beda tinggi antara laut dengan daratan yang demikian besar. Kalau bisa itu dibuat satu tanaman yang sangat-sangat tinggi dibandingkan yang lain. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya Bapak Wanita dari BUMN. Berbicara mengenai banjir Jakarta Pak, jadi kalau kita bicara mengenai Ciliwung yang cukup besar debitnya sehingga membanjiri daerah Bidara Cina, Kampung dan lain sebagainya, kita harus ngerem dari hulu Pak. Jadi seperti Pak Nes sampaikan, jadi di hulu itu Pak ada 19.000 hektar
hutan kritis, Pak. Itu ada di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Nah, ini kontribusinya kan besar sekali. Dan kemudian yang potensi atau agak kritis itu 81.000 hektar, Pak. Sehingga hampir 100.000 yang harus kita tangani untuk dikonservasi. Tentunya ini dari BPDAS kita harus kerjasama seperti usul Pak Naik tadi, kerjasama antara hilir karena kan Jakarta mercusuar kaya Pak, jadi bisa kontribusi dahulu untuk ikut mengkonservasi di sana, dan juga ada rehab hutan, ada galiklak, ada cekdam dan lain sebagainya untuk menahan erosi dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh Pak kerjasama hilir itu di KTI. KTI itu Krakatau Tirta Industri. Jadi Krakatau memerlukan air itu didapat dari hulu. Dia kerjasama dengan Forumdas, dengan kelompok masyarakat juga. Itu sudah berjalan bagus sekali Pak. Mungkin bisa belajar ke sana bagaimana role sharing antara hilir. Kemudian juga masalah sumur resapan dari Pak. Perlu digalakkan juga, mungkin bisa dibikin sumur resapan yang dalam, tidak hanya 2 meter, 4 meter dan lain sebagainya, tapi bisa sampai dalam. Nanti ahli biologi yang akan bicara bisa itu. Kemudian juga bidang resapan. Bidang resapannya artinya kayak lapangan. Lapangan dibikin di bawahnya suatu kolam-kolam atau apalah istilahnya. Ini ada alat yang baru, mungkin Pak Sula tadi lupa, dari Jepang Pak, mungkin Pak Kepala Dinas sudah pernah lihat ya, itu sangat efektif sekali, bisa menampung 100% di bidang resapan tersebut. Juga di samping bidang resapan juga parit atau parit-parit resapan itu bisa dilaksanakan juga di daerah hulu dan juga di Jakarta. Nah, kalau yang di Jakarta Pak, sumur resapan kan sudah ada perdanya. Setiap IMB harus memberikan resapan. Tapi ternyata kan banyak yang tidak melaksanakan. Nah, itu mungkin bisa mencontoh di Bantul, Kabupaten Bantul. Saya dengar dari radio Smart FM kemarin Pak Tung Desum itu pernah belajar dari Bantul bahwa setiap rumah yang membangun atau kawasan yang membangun tidak melaksanakan sumur resapan, listriknya dimatikan Pak. Sehingga mereka akan takut tunduk. Jadi bikin resapan, dicek, nggak bikin, listriknya matikan dulu. Bapak kan bisa mengontrol orang tuanya, lihat dulu, bikin sumur resapan nggak? Jadi semua harus ada agak represif sedikit lah Pak. Itu untuk Jakarta di wilayah Bapak sendiri. Kemudian yang berikutnya juga yang kembali ke hulu tadi Pak, kita bikin situ-situ, dampari, sumur resapan dan lain sebagainya, kerjasama dengan Balai Besar. Ini ada di depan saya orangnya. Kemudian kalau yang kembali ke Jakarta, batasi izin perumahan di badan air Pak. Jadi yang sudah terlanjur ya sudah, seperti semalam Pak Gubernur bilang karena sudah punya izin, tapi yang ke depan tidak boleh lagi rumah-rumah atau gedung-gedung di badan air. Contohnya di Sensi, Kemang Village dan lain sebagainya, Bapak Keding, Pandega Kapuk, itu semua dari badan air semua. Nah, kemudian tadi dikatakan juga bahwa di Jakarta Utara yang subsidence. Dan subsidence karena industri perumahan kurang air permukaan, kemudian ambil air tanah dalam menjadi land subsidence, sehingga kita harus segera mencapai air baku dari Jatiluhur. Pemerintah pusat sudah merencanakan untuk menambah air baku dari Jatiluhur 15 meter kubik per detik. Itu bisa dimanfaatkan untuk Jakarta Utara. Untuk itu mohon Jakarta menyediakan tanah untuk instalasi air minum, tambahan 15 meter kubik tadi. Itu bisa dilaksanakan juga segera untuk Jakarta Utara, sehingga industri-industri atau pabrik-pabrik yang ada di Jakarta Utara tidak mengambil tanah dalam lagi, tapi mendapatkan supply air baku dari Jatiluhur. Kemudian sekarang masalah
banjir Pak, drainage Tamrin, kita bicara Tamrin lagi yang banjir tanggal 22 Desember dan tanggal 17 kemarin. Saya melihat Pak bahwa drain yang di Jalan Tamrin itu sangat kecil Pak, terlalu kecil ukurannya. Saya menghitung itu kira-kira ukurannya 5 cm x 40 kali 6 biji untuk satu drain. Itu harus mendrain luasan sekitar 8 kali 20 meter persegi. Sehingga banjir atau hujan sedikit saja pasti ada genangan di Tamrin Pak. Dan kadang-kadang mohon maaf drainnya itu ada agak di atas sehingga yang jalan yang agak rendah tidak bisa masuk ke grill tersebut, sehingga mohon untuk dievaluasi kembali grill tersebut. Dan kadang-kadang karena grill lebarannya 5 cm, kemarin hari Minggu saya lihat di depan BOB itu grillnya tutup tanah semua, sehingga orang nggak berguna lagi, ada air nggak bisa masuk karena grillnya tutup, sudah kecil tutup, pasti bisa tergenangan. Jadi mohon untuk dievaluasi ini. Kemudian di Sunter Kelapa Gading, secara logika Sunter itu setelah Kelapa Gading sudah ada banjir karena sudah ada BKT. Nah ini kemungkinan ada dua. Jadi pintu flushing yang ada di BKT di Sunter lupa tidak